Selamat malam, Bapak-bapak yang dikasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita masih melanjutkan mengenai kitab daripada Hakim-Hakim. Nah, mari kita membuka kitab Hakim-Hakim lebih dulu. Mari kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-9. Kita membaca ayat 22 sampai ayat ke-33 lebih dulu ya. Ini seringkali bagian di mana bagian ini menceritakan mengenai apa yang dikatakan oleh Yotam itu menjadi suatu kenyataan di mana Yotam menyampaikan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh Abimelek dan juga orang-orang kota Sikem kelak akan menimba penghakiman Tuhan. Berarti di sini sudah ada bagian pelaksanaan daripada penghakiman Tuhan atas Abimelek dan penduduk kota Sikem. Saya akan membacakan bagian ini, kemudian saya memberikan sedikit introduction. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan pembimbingan. Silakan saudara bersama dengan saya bergantian ayat 22 sampai dengan ayat 33. Ya, saya akan bacakan. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak tiri Baal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudara itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan menangkap setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu, Gal Genevieve beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirit memelesnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Sebul, wakilnya, menjadi hamba orang-orang Hemon, ayah Sikem? Jadi, mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Sebul, penguasa kota itu, mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Arumah dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan kamu. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Besok pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika dia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat membuat padanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Ya, saudara, demikian jauh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam kehidupan orang Israel pada zaman itu. Ya. Orang Israel adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi di dalam kitab Hakim-Hakim itu menunjukkan di mana mereka meninggalkan Tuhan, mereka melakukan suatu penyembahan berhala, lalu mereka mengadopsi tingkah laku kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Dan akhirnya kehidupan orang Israel sungguh-sungguh dalam kondisi yang parah. Ya. Jadi mereka nggak menyembah Allah dan hidup dipengaruhi oleh orang-orang lokal. Saudara, di dalam teologi reform kita punya pandangan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan dosa itu telah mempengaruhi seluruh umat manusia. Kita mengenal adanya namanya original sin. Adam berbuat dosa, maka semua manusia di muka bumi ini mewarisi dosa Adam. Ya, manusia bahkan dilahirkan di dalam dosa. Setelah status manusia itu adalah orang berdosa, mewarisi dosa Adam. Dan manusia yang jatuh dalam dosa ini di dalam kondisi rusak total. Ya, rusak total artinya pikirannya, perasaannya, kecenderungan hatinya selalu pada kejahatan semata-mata. Jadi manusia sudah rusak total dan tidak mampu total untuk melakukan kebaikan di depan Tuhan. Maka ada istilah total inability, ya. Total inability, manusia dengan upayanya sendiri tak mungkin bisa melakukan perbuatan baik di dalam standar yang Tuhan kehendaki. Jika kita melihat sejak kejatuhan manusia dalam dosa, makin hari di depan dia di pandangan Tuhan, gak ada seorang pun yang baik. Gak ada seorang pun yang berakal budi. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi saudara, meskipun manusia sudah rusak total dan tidak mampu total, kita melihat masih ada namanya kebaikan relatif. Apa itu kebaikan relatif? Manusia secara kelihatan, performan masih kelihatan baik. Ada yang berbuat baik. Ya. Kita orang berdosa, bukankah kita masih juga melakukan suatu perbuatan baik secara relatif, ya. Manusia masih ada konsep keadilan, masih ada konsep kasih, dan masih bisa saling berbuat baik, tetapi semua telah tercemar oleh dosa. Nah, kebaikan relatif ini, saudara, ini dimungkinkan terjadi karena masih ada anugerah umum. Anugerah umum yang memampukan manusia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Meskipun demikian, saudara, kita melihat manusia banyak berbuat dosa. Dan Alkitab beritahu kepada kita, Allah yang suci dan Allah yang adil tidak membiarkan manusia berbuat dosa. Artinya, setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya. Ada hukuman Tuhan akan dijatuhkan. Nah, saudara, dan sebelum manusia itu menerima hukuman Tuhan, ada toleransi Tuhan atau kesabaran Allah untuk menahan hukumannya. Nah, kesabaran Allah itu mengharapkan manusia itu untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tapi hari ini banyak orang yang mengabaikan kepanjang sabaran Allah, terus hidup di dalam dosa. Hanya murka Allah akan dijatuhkan kepada mereka. Nah, kita melihat saudara, dalam kehidupan orang Israel, khususnya dalam zaman hakim-hakim, mereka terus berbuat dosa di depan Tuhan. Dan semua perbuatan dosa ini, saudara, pada akhirnya mereka harus terima konsekuensi akibatnya, yaitu hukuman Tuhan. Di dalam kehidupan orang Israel pada zaman hakim-hakim, Allah membangkitkan bangsa-bangsa sekitarnya untuk menyerang, untuk bagaimana mereka ini memperbudak orang Israel. Dan itu terjadi berulang-ulang, saudara. Jatuh bangun orang Israel. Dan sekarang, saudara, khususnya pada zaman yang kita lihat hari ini, saudara, pada zaman setelah Gideon meninggal, sekarang, saudara, mereka nggak ada bangsa lain yang menyerangnya. Tetapi di dalam hidup mereka sendiri, mereka hidup dalam dosa dan saling bertengkar atau saling membunuh di dalamnya, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam zaman hakim-hakim, khususnya setelah pasca daripada kematian Gideon. Dan hari ini kita akan melihat, saudara, bagaimana kehidupan orang Israel, khususnya di dalam
pemerintahan yang dijalankan oleh Abimelek yang dengan cara yang tidak benar atau penuh kejahatan. Ya saudara, kita akan membahas bagian ini saudara. Di dalam penulis saya mengatakan Allah yang adil, dia pasti akan menghukum kejahatan. Ya. Dan Allah adalah berdaulat atas segala sesuatu. Apapun yang menimpa hidup manusia, tidak ada yang di luar kontrol Tuhan. Kejahatan manusia sejahat-jahatnya tetap dikontrol Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat jahat melampaui apa yang Tuhan kontrol. Selebihnya saudara, bagaimana kita sebagai manusia bertanggung jawab di depan Tuhan. Kita melihat saudara di dalam, setelah Abimelek boleh kata berperan, saya pakai istilah berperan sebagai raja, sebetulnya Allah tidak menunjuk dia hanya bagaimana punya ambisi menjadi raja. Sekarang berperan sebagai raja. Raja pun itu tadi Pak Cibi katakan raja lokal di tempat itu, ya, dia melaksanakan tugas pemerintah. Saudara, kita melihat bahwa minggu lalu kita katakan bahwa Abimelek itu punya ambisi menjadi seorang raja. Itu jelas dipengaruhi oleh raja-raja sekitarnya, termasuk ayahnya sendiri. Gideon memberi anak namanya Abimelek, anak raja, ya kan? Lalu mungkin sedikit ada adopsi, walaupun si Gideon ini oleh komunitas orang-orang sukunya itu ingin jadi raja. Memang si Gideon menolak untuk jadi raja, tapi kembali dia menolak jadi raja, tapi sikapnya kayak jadi raja gitu loh. Jadi ada tidak konsisten di dalam kehidupannya, dan itu hanya mempengaruhi kehidupan daripada Abimelek. Apalagi Abimelek tidak dibesarkan di dalam lingkungan daripada Gideon, dibesarkan dalam lingkungan yang di Sikem, penyembah berhala, dan kehidupan banyak orang nggak berdiri di situ. Saudara, kita melihat di dalam kehidupan manusia, saya akan bicara sedikit masalah karakter manusia atau hidup rohani atau moral seseorang. Saudara, tadi saya katakan dalam pendahuluan manusia itu telah jatuh dalam dosa. Nah, rusak total, tidak mampu total mengerjakan kebaikan. Tapi kita melihat masih ada sarana-sarana anugerah umum yang Tuhan berikan untuk menahan dosa manusia supaya tidak sejahat-jahatnya. Ya. Nah, anugerah umum itu salah satunya manusia itu masih diberi conscience, hati nurani, tahu baik dan jahat. Ya. Tahu baik dan jahat, dan hati nurani itu menjadi menahan atau mengontrol hidup manusia. Kalau nggak ada hati nurani, ya adanya hati kayak binatang. Hanya manusia punya conscience, ya, punya kesadaran baik dan jahat, dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, hati nurani itu tidak netral lagi. Cenderungnya manusia berbuat dosa. Yang kedua, saudara, yang menahan orang tidak berbuat dosa itu adanya keluarga. Ya, peran keluarga itu penting sekali. Sehingga dalam budaya orang Israel, pendidikan keluarga itu penting sekali. Ya, di dalam keluarga adanya kasih, adanya kebaikan, itu boleh kata mencegah ya, manusia itu berbuat liar. Jadi keluarga itu menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk manusia menjadi manusia yang Tuhan kehendaki. Maka dalam PL khususnya orang tua punya tanggung jawab yang penting. Boleh kata manusia mendisiplin diri ya, baik waktu tidur, waktu berjalan, waktu berbaring, sampaikan firman Tuhan. Itu nih sarana anugerah Tuhan untuk menahan dosa. Gitu. Ketiga, saudara, manusia bisa lumayan baik tanda kutip. Ada peran hati nurani, ada peran keluarga, lalu ada peran namanya pemerintah. Pemerintah ini rezeki hamba Tuhan untuk mencegah kejahatan merajalela. Sejelek-jeleknya pemerintah tetap lebih bagus daripada nggak ada pemerintah. Ya, bayangin kalau nggak ada pemerintah, chaos kan, orang maunya sendiri kan.
Jadi adanya pemerintah itu menahan dosa tuh nggak liar gitu. Kejahatan tuh nggak liar, masih ada batasnya gitu. Yang ketiga sebetulnya peran gereja itu penting sekali. Bukan gereja sebagai gedungnya, organisasi, tapi gereja menjadi sarana anugerah Tuhan mengubah hati manusia di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Kalau hati nurani itu lebih ke eksternal, keluarga juga eksternal, pemerintah juga eksternal, tetapi gereja melalui Roh Kudus memperbarui hati manusia sehingga manusia itu menjadi ciptaan yang baru. Manusia bukannya sekedar untuk kita nggak berbuat dosa, tapi dimampukan untuk mengerjakan kebaikan. Nah, ini peran gereja itu penting sekali, saudara. Nah, kita kembali pada bagian yang kita baca ini, saudara. Kita melihat, saudara, kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek beserta penduduk kota Sikem. Ya. Ini kejahatan di lingkungan orang percaya loh, umat Tuhan, ya. Mereka sudah kejahatan yang dimotori kemudian oleh namanya Abimelek ini punya ambisi yang nggak kudus, sampai keluarganya sendiri walaupun itu keluarga tiri ya, membunuh itu orang yang nggak punya sadis lah ya, suatu nggak punya hati nurani lagi, nggak kerja gitu loh, jahat sekali jadi. Ini ada konspirasi atau persekongkolan daripada Abimelek dengan orang-orang di Sikem. Ya, saya tidak bahas lagi. Sampai melakukan suatu kejahatan yang luar biasa sekali. Nah, kita melihat pada waktu kejahatan itu berlangsung, ya, Allah tidak langsung menghukum kadang-kala. Ya. Allah ada suatu momen Allah membiarkan sepertinya itu. Memang di dalam bagian itu, di dalam bagian ini, kita nggak tahu kadang-kala bagaimana Allah itu di dalam kedaulatannya membiarkan kejahatan itu terjadi, saudara. Dan ini selama 3 tahun boleh kata karena si Abimelek itu sebetulnya nggak ada panggilan atau nggak ada panggilan itu jadi seorang raja, pasti di dalam kepemimpinannya itu nggak beres, ya. Pasti kepemimpinannya itu dengan cara sendiri, maunya sendiri, termasuk mungkin egois ya, mungkin dengan cara-cara yang nggak benar. Dia merebut kekuasaan pun dengan cara yang nggak sehat, ya, dengan cara sadis, gitu, bunuh 70 keluarganya sendiri itu ya. Jadi sekarang di dalam pemerintahan pun dia akhirnya lebih sifatnya otoriter. Dia mencari kepentingan sendiri, sehingga dalam pemerintahan pasti timbul ketidakpuasan orang diperintah. Sehingga di sini saudara di dalam selama 3 tahun sepertinya oke, tapi nggak oke sebetulnya. Kelihatannya oke, tapi nggak oke. Ya. Ada orang katanya nggak oke, tapi oke. Tapi ini betul-betul oke, tapi nggak oke. 3 tahun dia kerjain apa? Semua untuk diri sendiri. Bukan untuk membawa manusia, khususnya kalau raja-raja orang Israel kan mengajarkan firman, membawa manusia kepada Tuhan. Sama sekali tidak. Nggak ada sesuatu signifikansi apa-apa di dalam pemerintahannya, di dalam perannya sebagai yang memerintah. Nggak ada istilah raja ya, memerintah. Sampai setelah 3 tahun di sini, saudara, Alkitab katakan di sini, maka Tuhan itu membagikan roh yang jahat, seperti dalam bahasa Inggris ada God send and the spirit and the evil spirit. Allah mengutus roh jahat sepertinya. Saudara, jangan disalah mengerti seperti Allah itu sebagai agen melakukan kejahatan, tidak. Tapi Allah menarik anugerahnya, ya, atau Allah itu menarik anugerahnya, atau Allah itu membiarkan dosa itu, membiarkan manusia menjadi jahat sejahat-jahatnya. Saudara, kalau kita mengetahui dalam kitab Ayub ada iblis yang menghadap Tuhan untuk mencobai Ayub kan? Dan lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub sehingga Ayub mengalami begitu banyak penderitaan. Dan kasus ini, saudara, Allah juga menarik anugerahnya dan mengizinkan iblis untuk mencobai
atau merasuk kehidupan Abimelek dan orang-orang di Sikem untuk mereka itu punya niat yang jahat, sehingga mereka saling curiga satu dengan yang lain, lalu terjadi perpecahan di situ. Saudara, ini mirip dengan pada waktu Gideon melawan orang, mirip tapi nggak sama ya. Waktu melawan orang Median, di antara orang Median saling bunuh. Nah ini mirip tapi nggak sama. Saudara, Allah menimbulkan kekacauan, dengan disharmonis antara Abimelek dan orang-orang Sikem. Saudara, waktu saya mempelajari mengenai bagian ini, itu unik sekali, di mana Allah bagaimana bekerja untuk menghadapi kejahatan, tanda kutip, dengan kejahatan. Ya. Dan kejahatan ini, kejahatan diselesaikan dengan kejahatan. Allah bukan berarti agen kejahatan, pengarah kejahatan, tapi Allah mengizinkan hal ini terjadi di antara orang-orang kota Sikem dan pada diri daripada Abimelek, saudara. Saudara, kita melihat di sini, saudara Yesus, kita melihat di dalam kondisi ini tiba-tiba orang-orang yang ada di kota Sikem itu nggak puas, ya, nggak puas, bukannya nggak puas, lalu mereka mau melawan, ya, melawan Abimelek, ingin lepas daripada kepemimpinan Abimelek. Kalau bisa mau bunuh Abimelek itu loh. Jadi mereka boleh kata mengenai ketidakpuasan, mungkin selama karena waktu itu, saudara, Abimelek walaupun memerintah orang Sikem, tapi dia tidak tinggal di Sikem. Dia tinggal di Aruma. Di Aruma itu ya dekat Sikem juga. Dia tinggal di luar Sikem, sehingga dia pakai sebul, ya. Sebul itu menjadi semacam apa ya, asisten dia lah. Jadi asisten dia, nanti kita pelajari sifat sebul ini ya. Sebul kadang-kadang dikatakan orang bilang sebel gitu ya. Sebul ini, saudara, dia boleh kata antek daripada si Abimelek, atau wakil daripada Abimelek untuk memerintah daripada Sikem. Jadi sebul itu penguasa kota, tapi menjalankan tugasnya untuk kepentingan Abimelek. Jelas dia mendapat profit, dapat keuntungan melalui tugas itu. Nah, di sini saudara kita melihat dalam kondisi ini, saudara, kita melihat waktu orang-orang Sikem ini tidak puas dan boleh kata ingin melakukan suatu kudeta ya, semacam itu. Maka dia bukannya sekedar suatu kepuasan, timbul suatu action. Action apa? Dia mulai melakukan suatu penghadangan di gunung. Nah, gunung ini bukan gunung tinggi ya, pergunungan. Kenapa dijaga di situ? Di tempat itu tempat yang strategis, tempat perdagangan. Tempat perdagangan khususnya untuk kepentingan pekerjaan daripada Abimelek. Sehingga melalui yang dirampok ini orang-orang Abimelek atau orang-orang yang berpihak pada Abimelek. Ya, kalau perlu si Abimelek juga mau dihabisin sebetulnya. Tapi ini gerakan orang-orang daripada orang-orang pendukung Sikem itu betul-betul sudah nggak puas, marah, lalu ingin berontak kepada yang namanya Abimelek. Ya, kemarin contohnya yang ada di Rusia ya, siapa namanya? Jenderal siapa? Ya itulah pokoknya di Rusia gitu ya. Tapi nggak sampai terjadi suatu chaos ya. Tapi ini mirip, saudara, mirip. Jadi orang-orang Sikem ini nggak puas. Ya, penduduk kota Sikem nggak puas, ingin melawan. Ya. Nah di tengah-tengah keinginan melawan ini muncul namanya Gaal. Nah ini sebetulnya kok pas waktu ini sebetulnya di tengah-tengah keadaan yang nggak puas sama Abimelek, dia ingin keluar daripada dominasi Abimelek, ingin mandiri, muncul namanya Gaal. Gaal ini anak Ebed bersama saudara-saudaranya pergi ke Sikem. Ini seperti orang Jawa tumbuh dapat tutup ya. Kok pas gitu ya? Ya sudah. Lalu
Nah ini saudara, si Gaal ini orang yang boleh kata tipikal orang yang oportunis ya, dan juga orang yang omong besar. Sudah oportunis omong besar, ya. Biasanya orang oportunis omongnya gede sekali gitu. Sudah, aku jadi pemimpin kamu aja, semua beres. Apa itu Abimelek kecil, gua pitis ya gitu kan. Jadi omongannya itu orang yang oportunis dan juga omongnya gede sekali. Siapa itu Abimelek itu? Dia bukan orang Sikem tuh. Lalu dia diterima baik oleh penguasa kota. Nah, lalu dimulai nih klik di dalamnya. Jadi orang Sikem sepakat menerima kepemimpinan daripada si yang namanya Gaal ini. Lalu Gaal dengan sumbar katakan, silakan Abimelek muncul lawan saya. Wah ini kembali nih orang oportunis sama mulut gede gitu ya. Banyak kan politikus gitu kan ya, omongnya gede, oportunis gitu. Di dalam air keruh ini dia dia bermain di air keruh. Kesempatan dia ada di Sikem, mereka nggak puas, pemimpin nggak ada lagi. Wah dia tampil, saudara. So ini pelajaran penting ya, tapi pelajaran penting pengertian kita ini jangan berlaku demikian, berlaku sebaliknya, saudara. Kita sebagai manusia, orang sudah lagi keruh, kita jangan memperkeruh, jangan cari kesempatan untuk kepentingan sendiri. Ya, justru kita dipanggil untuk membawa damai. Kadang-kadang kita kalau dengar orang keruh-keruh gitu kan suka apa ya? Suka malah apa? Memperkeruh gitu ya. Bukan menyelesaikan, memperkeruh. Lalu kita omong gede lagi gitu ya. Nah, ini contoh yang negatif. Gaal ini orang negatif. Contoh yang negatif, orang oportunis. Orang yang mulut gede. Omongannya sama realitanya nggak bodoh, saudara. Banyak orang dalam dunia ini kan seperti itu, oportunis, guna kesempatan dalam kesempitan, lalu omongnya gede, isinya nggak ada. Gitu. Nanti kita akan melihat saudara-saudara Yesus. Kita akan melihat di dalam bagian ini, saudara, bagaimana akhirnya mereka sepakat mau menyerang, mau berkata melawan Abimelek. Maka strategi di perjalanan di pegunungan itu di gerombolan-gerombolan untuk merampok ya. Merampok orang-orang yang berdagang ke situ. Dan saudara, kemudian muncul yang namanya Sebul. Nah, Sebul itu waktu mendengar bahwa Gaal di pemimpin, wah, dia sebel. jadi sebel ini. Gua ini pemimpinnya di sini, walaupun gua bukan rajanya itu si Abimelek. Tapi gua ini orang kepercayaannya si Abimelek. Kalau jadi pemimpin, gua jadi apa gitu kan, dia sebel. Nah ini saudara, kalau kita melihat berhubungan dengan karakter daripada Sebul ini, saudara, ini orang boleh kata orang manipulator, ya, dan juga orang yang orang pembohong, orang yang nggak jujur ini sebetulnya. Dia agen ganda, saudara. Bayangin, agen ganda. Ya. Dia mewakili warga kota, juga mewakili Abimelek, saudara. Saudara nggak bisa bayangin orang agen ganda. Saudara kalau lihat film ada orang agen ganda, sebel nggak, saudara? Sebel amat gitu ya. Ini agen ganda, saudara. Dia juga mewakili, dia dekat sama yang namanya Gaal, tapi untuk kepentingan Abimelek, saudara. Wah ini orang apa namanya? Kalau dalam film-film silat kan muncul orang-orang apa namanya nih? Orang yang bermuka dua gitu ya. Bermuka dua, semua pikirnya ya manipulator lah. Manipulator dan pembohong. Jadi apapun yang kerjain untuk kepentingan dia sendiri. Sepertinya di pihak warga kota Sikem, tapi sudah di pihak kepada Abimelek. Dia akan di pihak kepada orang yang kuat. Yang kuat mana? Gue pihak, tapi pura-pura baik sama yang bawah juga, saudara. Ini karakter orang sebenarnya, hati-hati, saudara. Saudara kadang-kadang lihat orang seperti ini, lihat. Wah, ini kita jangan seperti itu, jelas. Kita harus punya orang integritas. Tapi di dunia ini kadang-kadang kita melihat ada orang-orang seperti itu, saudara. Kita jangan kaget.
Ini bukan orang baru, zaman dulu sudah ada. Kalau sudah masuk ke pemerintah, banyak orang begini, saudara. Orang yang nggak lurus hatinya, punya integritas, dia menyerahkan jabatan tertentu, tapi tidak punya hati yang takut kepada Tuhan, saudara. Nah, ini terjadi di dalam peristiwa yang ada di Sikem ini, saudara. Saudara, kemudian kita melihat bahwa akhirnya bagaimana si Shebul ini bisa langsung bagaimana mengatur strategi begitu rupa. Dia ngomong sama Abimelek, itu ada Gaal itu loh. Kamu harus segera habisin dia. Lalu dia memberikan satu sebenarnya strategi. Kamu malam-malam harus datang. Pagi-pagi kamu serang. Dia nurut semua, saudara, Abimelek. Karena ini orang kepercayaan Abimelek. Lalu pada waktu pagi-pagi si Gaal itu melihat ada pasukan yang turun. Dia ngomong, ya si Gaal ngomong, lihat, kok ada orang turun? Bukan. Gila nih. Jadi orang nggak jujur. Ada orang turun kok bilang nggak ada yang turun gitu ya. Terus mulai dekat, ya memang betul orang itu. Kamu pernah sama dia? Diadu, saudara. Ini orang yang, kalau gregeteng lihat orang seperti ini, saudara. Tapi ini karakter daripada si Shebul, saudara. Orang yang bermuka dua, atau agen ganda, orang pembohong, orang manipulator. Wah, saudara, orang-orang seperti ini memang bisa diperalat seseorang, saudara. Dan ini yang terjadi, saudara. Yang terjadi di dalam komunitas namanya umat Allah. Tapi kita bertemu dengan manipulator, ya, dengan orang muka dua, orang oportunis, ya, orang yang sadis, ya. Dan sudah tipikal daripada Abimelek, orang sadis itu. Ya. Tipikal daripada siapa tadi? Gaal, orang apa? Gaal orang apa? Oportunis. Kalau Abimelek orang sadis. Kalau si tadi? Shebul manipulator, pembohong. Si siapa namanya si Gaal itu orang ngomong besar juga ya. Dan sehingga waktu kita lihat waktu perang, waktu melawan daripada Abimelek, dia kalah. Dia kalah lalu lari kejar pintu gerbang. Dia berhasil masuk pintu gerbang, akhirnya Abimelek nggak bisa masuk karena pintu gerbang itu tutup. Dan sampai di sini sudah kita lihat kisah bertemu dengan pribadi-pribadi yang realita dan aktual sin di situ. Saya katakan semua orang itu telah jatuh dalam dosa. Ya. Itu original sin. Kalau aktual sin, dosa dilakukan. Dan ini tipikal orang-orang yang hidup di dalam dosa ini. Menghadapi orang cruel seperti ini. Cruel itu bahasa Indonesia apa ya? Kejem gitu ya. Kejem, licik. Saudara, kita melihat sepertinya kejadian ini begitu jalan begitu saja ya. Tapi kita melihat semua yang terjadi ini di dalam kontrol Tuhan. Di dalam pengaturan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi, saudara. Bahkan di belakang katakan ada roh. Ya. Tuhan mengutus roh jahat itu masuk dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka melakukan segala kejahatan-kejahatan yang mungkin mereka bisa kerjakan, saudara. Saudara, kita tinggal di tengah-tengah dunia seperti ini, saudara. Ngeri nggak kira-kira yang menghadapi seperti ini? Saudara, kalau kita punya anak-anak kita ya, sekarang anak-anak kita ya ke sekolah, lalu teman-temannya itu banyak seperti ini, kayak ngeri nggak, saudara? Ngeri loh. Ya. Anak-anak remaja kita ke sekolah yang backgroundnya nggak tahu anak siapa yang sekolah di situ ya. Sejauh mana hati nurani, sejauh mana sih mereka ini punya spiritual life-nya itu gimana? Kalau nggak percaya Tuhan pasti nggak ada spiritual life-nya. Tapi kita bersyukur, kita sebagai anak Tuhan dalam pendahuluan saya katakan, kita bersyukur karena apa? Semua terjadi dalam dunia ini dalam kontrol Tuhan. Alkitab katakan, burung pipit tidak akan jatuh di luar pengatuan Bapa di surga. Eratmu merontok,
nggak ada di luar kontrol Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Artinya dalam kejahatan manusia yang terjadi, Allah kontrol membatasi manusia begitu rupa. Bahkan dalam anugerah Tuhan, Allah bisa pakai kejahatan yang menimpa hidup kita justru untuk kebaikan kita. Saudara ingat Yusuf kan? Saudara kan jahat ya. Engkau mereka yang jahat, tapi Tuhan mereka untuk kebaikanku. Nah, saudara, ini suatu penghiburan tengah-tengah kehidupan dunia yang korup seperti ini, yang keruar seperti ini. Kita masih terhibur adanya Allah bertolak atas segala sesuatu. Dan Allah tidak membiarkan segala terjadi sehingga chaos. Tuhan lepas tindak. Tuhan masih kontrol. Bahkan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bukannya kontrol aja ya, tapi ikut turut bekerja mengarahkan kejahatan demikian rupa. Ya. Alkitab katakan hati raja dialirkan sebatang air. Ya. Allah tetap berdaulat tuh. Tapi Allah berdaulat tidak berarti gak ada tanggung jawab manusia. Tidak berarti manusia itu tidak berkata tidak tanggung jawabnya dihapus atau dikurangi, tidak. Manusia tetap bertanggung jawab. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh manusia, kejahatan-kejahatan manusia kelak harus menerima penghakiman Tuhan. Nah, keadilan Tuhan itu akan dilaksanakan di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Tapi kita bersyukur satu step, semua terjadi dalam kontrol Tuhan. Tuhan juga membatasi adanya dosa, menahan dosa. Baik adanya hati nurani, adanya keluarga, adanya pemerintah, sekaligus ada intervensi Tuhan yang membuat manusia di muka bumi ini, sejajah manusia masih ada anugerah Tuhan yang menopang sehingga manusia tidak sejahat-jahatnya. Saudara, kita melihat sampai di sini, saudara, kita melihat karakter orang macam-macam. Di sini, saudara, kita satu aspek kita juga perhatiin. Kan Gaal punya inisiatif untuk menjadi raja, ya, menggantikan Abimelek. Lalu warga kota Sikem punya rencana untuk menjatuhkan Abimelek. Tapi saya katakan ini tidak akan terjadi. Karena skenario di luar rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Rencana Tuhan nanti Sikem yang akan mati. Warga kota akan dihancurkan. Ya. Di dalam desain Tuhan, Abimelek akan mati. Jadi usaha Sikem untuk menjatuhkan Abimelek dan mengangkat Gaal nggak mungkin terjadi karena di luar rencana Tuhan. Saudara, manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan, saudara. Nah, ini bagian ini diekspos sedikit. Kalau kita melihat secara grand desain keseluruhan, walaupun orang Sikem merencanakan didukung oleh Gaal, tidak akan terjadi. Karena ini cuma di luar desainnya Tuhan, di luar rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan. Karena kemudian kalau kita melihat, akhirnya justru Sikem yang akan dihancurkan oleh siapa? Abimelek. Dan Abimelek akhirnya juga dihancurkan oleh orang Sikem. Dua-duanya hancur. Kehancuran dua macam orang ini ada di dalam desain Tuhan. Karena ini sebagai hukuman Tuhan atas Abimelek dan hukuman Tuhan atas Sikem, sesuai dengan kutukan yang disampaikan oleh Yotam di situ. Ini kisah yang menarik sekali, saudara, di sini, saudara. Kaitannya erat sekali dengan kehidupan hari ini, saudara. Kalau kita melihat dalam kehidupan politik, kehidupan macam-macam, atau kehidupan sehari-hari, kadang kita ketemu seperti orang ini, saudara. Kita bisa menyoroti kehidupan manusia, ya. Saudara, kita melihat berikutnya, saudara, ya. Kalau kita tadi sudah membahas, saudara, bahwa bagaimana munculnya Gaal, lalu munculnya si Sebul, ya. Lalu
bagaimana dua-dua orang ini bagaimana menyatakan jati dirinya, dan semua apa yang dikerjakan itu bagian daripada apa yang Tuhan sudah katakan. Dia katakan, aku mengutus roh jahat masuk dalam komunitas ini, sehingga mereka saling bohong-membohong, saling memanfaatkan dan sebagainya, saling berbuat jahat satu dengan yang lain, saudara. Lalu saudara, kita melihat bagian ini, saudara, apa yang Tuhan kerjakan melalui Abimelek, saudara. Kita melihat, saudara, kata Yesus Kristus, Abimelek, saudara, kita melihat dia melakukan suatu kejahatan kepada orang Sikem. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan juga. Ini orang jahat dipakai Tuhan untuk menyatakan hukuman kepada orang jahat. Ini mirip kayak orang Median melakukan suatu kejahatan kepada orang Israel. Karena orang Israel itu berbuat jahat. Jadi orang jahat dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan untuk membalas kejahatan yang dilakukan, saudara. Ini di dalam dunia ini kadang-kadang kita melihat memang di dalam bagian ini ada misteri pasti. Bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Tuhan? Saudara, ada penanya mengatakan yang paling cruel, yang paling besar, saudara, bagaimana dalam rencana Tuhan, Tuhan membangkitkan orang-orang Israel, penguasa Israel, untuk membunuh Yesus, hambamu yang kudus itu. Ini suatu cruel yang besar, saudara, di balik ini. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal keempat. Kisah Rasul pasal keempat ayat 27. Ya, 27. Ya. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berilah kami kepada hamba-hamba ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara perhatikan ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan memakai atau mengizinkan kejahatan manusia untuk membunuh Yesus. Dan membunuh Yesus itu ada bagian dari ketetapan Allah, saudara. Jadi kita melihat, saudara, Allah bisa pakai kejahatan untuk menjatuhkan hukuman atas kejahatan manusia. Sekaligus Allah bisa memakai kejahatan untuk apa? Menggenapi rencananya. Nah, bagian statement ini kita tidak gampang untuk menerima atau mengerti. Bagaimana Allah pakai kejahatan untuk menggenapi rencananya? Atau menggenapi apa yang ditentukan oleh Tuhan. Ini bukan berarti Allah itu merancang dosa. Bukan berarti Allah itu bertindak melakukan kejahatan. Ini sesuatu hal diskusi yang tidak mudah. Allah yang mengizinkan kejahatan terjadi bukan berarti Allah itu melakukan kejahatan. Bukan juga Allah sebagai aktor kejahatan. Ya. Dan di sini kita melihat sesuatu seperti suatu misteri ya, bagaimana Allah itu bisa bekerja seperti itu. Tapi kita yakin bahwa Allah itu Allah yang kudus, Dia tidak bisa berbuat dosa. Ya. Allah mengizinkan terjadinya dosa. Dan manusia berbuat dosa harus bertanggung jawab atas perbuatan dosanya. Dan waktu manusia berbuat dosa juga di dalam kontrol Tuhan. Bahkan Allah bisa memakai atau mengarahkan perbuatan dosa itu untuk menyatakan kedaulatan kebaikan Allah. Sehingga pada waktu kita melihat kejahatan yang terjadi, kita nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena semua terjadi dalam kontrol Tuhan.
Dan Allah dalam mengizinkan kejahatan, kadang Allah memakai kejahatan untuk menghukum kejahatan. Allah memakai kejahatan untuk menggenapi rencananya. Bahkan Allah mengizinkan kejahatan untuk kemuliaannya sendiri. Ini statementnya tidak mudah, tapi kalau kita bisa menangkap ini, kita akan menjadi orang yang stabil dan tabah menghadapi hidup ini, saudara. Saudara, kita melihat di dalam peristiwa yang kita baca tadi, saudara. Kita melihat akhirnya, saudara, bagaimana Abimelek menghancurkan kota Sikem, membunuh kota Sikem, bahkan hanya membakar penduduk kota Sikem. Ini menyatakan, saudara, di mana Allah yang dahsyat, ya, Allah yang luar biasa. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang akan dituainya, saudara. Aspek lain, saudara, kita melihat di dalam peristiwa yang sudah kita baca, Abimelek berhasil menghancurkan kota Sikem, juga berhasil untuk mengalahkan kota Tebes. Dua-duanya dihancurkan oleh Abimelek. Dan sepertinya balik sudah melaksanakan balas dendamnya kepada orang-orang yang membetot dia itu. Saudara, kita melihat, saudara, di dalam semangat dia ini seperti dia berhasil. Dia berhasil membalas dendam. Orang nggak setia sama dia, mirip dengan apa yang dinubuatkan oleh Yotam, kutukan Yotam, bahwa Abimelek ini itu seperti semak berduri yang akan menghanguskan semua orang yang tidak taat sama dia. Dan ini terjadi di dalam kehidupannya, saudara. Orang-orang yang melawan Abimelek semua habis. Yang nggak taat sama Abimelek habis. Tapi sekaligus, saudara, kita melihat Abimelek pun akhirnya dihabisi, saudara. Yang menghabisi seorang perempuan, saudara. Waktu dia membakar kota Tebes, saudara, ada seorang perempuan melempar dia batu kilangan. Batu kilangan kurang lebih beratnya 10-12 kilo, saudara. Dilempar kena kepala daripada si Abimelek. Dan Abimelek sebelum meninggal mesti tahu, yang melempar itu wanita, dia tahu. Itu mempermalukan, seperti kalau di dalam perang, seperti kita mengetahui sebelumnya, dan kita hakim-hakim, atau dipatok, ya, dengan kayu patok, itu juga mempermalukan. Mempermalukan kalau dalam peperangan ada jenderal, pemimpin itu mati dan tangan wanita. Dan ini terjadi pada Abimelek, saudara. Dua-duanya akhirnya harus menghadapi konsekuensi perbuatan dosanya. Dua-duanya habis. Dan ini tragedi ini nggak enak. Kenapa? Terjadi di tengah-tengah orang Israel sendiri. Bukan di luar Israel. Bukan terjadi antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Terjadi dalam komunitas orang Israel sendiri saling menghancurkan satu yang lain. Dan bagian ini ditutup dengan suatu perkataan. Mari kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal ke-9. Mari kita membaca ayat yang ke-56 sampai 57. Ya. Kita baca sama-sama. Demikianlah Allah membalas kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Serubal mengenai mereka. Saudara, kita melihat endingnya, kita melihat di dalam bagian ini. Demikianlah Allah membalas kejahatan dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Saudara, karena demikianlah Allah. Saudara, kalau kita melihat dalam seluruh kisah pasal yang ke-9 ini, nggak ada seperti itu Allah itu bekerja. Nggak ada. Saudara, kalau kita nggak lihat Allah bekerja, bukan berarti Allah itu nggak bekerja. Saudara. Allah tetap bekerja. Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah mengontrol segala sesuatu supaya semua terjadi sesuai dengan kedaulatan Dia. Nggak ada satu event di luar kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Sekaligus manusia harus bertanggung jawab
apapun yang dilakukan. Ya, kita akan baca beberapa ayat untuk menutup. Ya, kita akan melihat 2 ayat. Pertama, kita melihat Pengkhotbah pasal yang ke-12. Saya akan membacakan pasal 12 ayat 13-14. Ya, di sini katakan, akhir kata dari segala dengar ialah takutlah akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Yang kedua, kita melihat di dalam Galatia pasal ke-6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Mari kita membaca sama-sama bagian ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab itu barang siapa menabur daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah Hakim Abel pasal 9 itu, kisah kejahatan-kejahatan dilakukan oleh manusia. Apa yang ditabur akan mereka tuai. Dan marilah kita sebagai anak Tuhan bukan menabur kejahatan, kita mau menabur kebaikan-kebaikan. Dan pada saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Mari kita rajin berbuat baik, khususnya kepada saudara-saudara seiman.